Astagfirullahaladzim. Salah. Mbah Gemblung mau mengucapkan assalamualaikum kok keliru istighfar. Tapi ya, istighfar itu penting. Kalau orang melakukan kesalahan ya harus istighfar. Ya, Mbah Gemblung ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bener. Jamaah vieweria semuanya yang masih setia mengikuti channel ini. Tempo hari saya mengikuti informasi atau berita di medsos bahwa di Kudus sudah tersebar varian baru corona yang datang dari India. Lah, ini kok cepat sekali penyebarannya. Itu kenapa? Apa tiru-tiru martabak India yang penyebarannya juga cepat? Tidak hanya di Kudus, di Indonesia ini martabak India ini ada di mana-mana. Lah ini kok yang menyebar virus corona varian baru. Lah inilah yang harus diwaspadai. Virus corona yang muncul awal pada bulan Desember tahun 2019 di China sana saat hari raya Imlek. Sampai sekarang masih menjadi momok di Indonesia. Malah sekarang ini varian-varian barunya muncul. Ini kok seperti trennya kendaraan roda 2 atau roda 4. Ada varian baru, ada mobil baru, keluar lagi varian baru. Ini kok virus ini seperti enggak mau kalah bersaing dengan produk-produk pabrikan. Aneh sekali ya. Tetapi begitulah virus corona. Kalau itu sudah menjadi pandemi, itu sebuah kodrat yang memang harus muncul di muka dunia ini. Anehnya alam tidak terdampak COVID-19. Hewan juga tidak terdampak secara signifikan, hanya spesifik manusia yang diserang. Barangkali kalau kita mengambil sisi positifnya
Maksud saya kalau kita kusnudon, saya yakin bahwa COVID-19 ini juga pasti ini ada campur tangan Tuhan Allah ya, pada Allah ada campur tangan Allah menyebarkan virus mematikan itu muncul dari Cina terus tersebar di seluruh dunia. Barangkali itu kalamullah juga. Virus yang sudah tersebar itu kodrat, bahwa virus memang harus tersebar untuk menyerang manusia. Nah, kita ini sebagai manusia manusia yang bisa berpikir, manusia yang punya pikiran, harusnya juga berpikir kalau ada kodrat, ada irodat. Nah, irodat itu artinya ikhtiar atau usaha bagaimana supaya kita tidak terpapar virus corona. Ya, kita harus menjaga diri kita sendiri. Kalau di mana-mana itu ada sosialisasi tentang atau soal prokes yang tadinya 3M menjadi 5M, entah besok mungkin juga jadi 9M, nggak tahu ya. Tetapi prokes itu penting dilakukan karena itu untuk mengantisipasi supaya kita tidak terpapar virus corona dan juga memutus mata rantai penyebaran corona. Pandemi ini sejak awal sudah berdampak luas, berdampak pada kesehatan, itu jelas, berdampak pada pendidikan, berdampak pada psikologis manusia, berdampak pada kebudayaan, berdampak pada banyak yang terdampak. Jadi hemat Mbah Gemblong, dengan masih adanya pandemi, ya kita harus evaluasi diri. Kita harus menata diri, menata tingkah laku kita, menata kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik menjadi baik. Kalau kita datang dari, maksud saya kalau kita pulang dari mana saja atau pergi kemana saja, datang ke suatu tempat, biasanya nggak cuci tangan dengan sabun, ya kita harus melakukan itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi kita datang kemana, pulang dari mana, ya harus melakukan cuci tangan dengan sabun. Itu artinya menjaga kebersihan, karena tangan ini yang sering bersentuhan dengan barang-barang yang ada di luar, entah itu bersentuhan dengan meja, dengan wadah mobil bagus, dimek-mek, dipegang-pegang. Siapa tahu benda-benda yang kita pegang itu terpapar atau terdapat virus. Ya tidak hanya virus corona saja, virus-virus lain. Kalau kita sering menjaga kebersihan tangan kita,
Ya insya Allah kalau kita pegang makanan, kita makan, insya Allah kita tidak akan terpapar COVID-19. Jadi kebersihan itu penting, sesuci, resik ya, kebersihan, toharoh ya. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru yang baik harus dilakukan, pola-pola baru harus dilakukan, termasuk dalam pergaulan, jaga jarak. Jaga jarak itu supaya kita tidak gampang terpapar virus. Barangkali orang lain di tubuhnya tertempel virus corona, tidak cepat berpindah mutasi ke tubuh kita. Nah, utamanya remaja, putra-putri ini harus jaga jarak ini. Jaga jarak. Jaga jarak itu supaya tidak terjadi korslet gitu kan. Kalau korslet harus negatif, korslet dengan harus negatif, positif dan negatif. Yang positif jeglek. Jeglek ke atas, jegleknya. Jeglek ya bisa ke atas, bisa ke bawah, bukan? Yang bahaya itu kalau jegleknya lurus gitu. Jadi sebetulnya sopir-sopir truk itu sudah mengajari kita untuk jaga jarak. Itu di belakang-belakang truk, tidak hanya truk, mobil lain juga sering tertulis jaga jarak. Jadi kita ini diajari sopir-sopir untuk jaga jarak ya. Ya ini hanya guyonan Mbah Gemblung saja, tetapi itu juga jaga jarak di jalan itu juga bagus, baik, supaya tidak terjadi sondolan gitu loh. Sondolan, senggol-senggolan itu ya harus jaga jarak. Kalau sekarang ini kan kendaraan-kendaraan populasi seperti hewan saja, populasinya meningkat, kendaraan juga meningkat. Di perempatan ketika traffic light menyala merah itu kendaraan berkerumun, memanjang, mengular. Nah, itu harus jaga jarak supaya tidak menyenggol kendaraan yang di depannya. Itu kalau dalam perjalanan di jalan raya, jaga jarak itu bagus untuk keselamatan diri kita sendiri ketika mengendarai mobil atau motor, juga untuk keselamatan kendaraan yang di depannya, penumpang maksud saya. Jaga jarak itu juga harus dilakukan, baik itu di jalan, itu untuk keselamatan nyawa kita, tetapi jaga jarak di tempat-tempat umum itu juga penting agar kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain. Tetap memakai masker.
jamaah vieweriyah yang masih mengikuti channel Mbah Gemblung. Mbah Gemblung mau bicara atau deleming random apa saja mau Mbah Gemblung delemingkan. Kita tahu lewat berita-berita yang kita serap bahwa sudah banyak korban meninggal akibat terpapar COVID-19. Kita kalau keluar rumah sebaiknya memakai masker, itu menjadi kewajiban. Tetapi sebetulnya memakai masker itu ada aturannya, dalam arti ada masa pakainya, ada yang 2 jam atau 3 jam harus diganti tergantung jenis maskernya. Ada masker yang bisa dicuci kemudian dipakai lagi. Jadi kalau kita memakai masker lebih dari 4 hari itu tidak benar dan tidak baik menurut pandangan medis. Mbah Untung ini bukan paramedis, tetapi ya sedikit-sedikit memahami ya bahwa kalau kita memakai masker lebih dari 4 hari, justru masker yang kita pakai itu menjadi sarang kuman atau sarang virus. Nah, ini pihak-pihak yang berkompeten harus rajin-rajin bagi masker di area-area publik seperti di pasar-pasar atau terminal atau di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orang seperti di taman-taman. Dan bagi-bagi masker ini rutin karena agar warga atau masyarakat itu satu, tetap patuh disiplin memakai masker, dan pemakaian masker itu terjadwal waktunya. Mereka butuh ganti masker. Jadi pihak-pihak yang berkompeten sekali lagi harus bagi-bagi masker. Tempo hari Mbah Gemblung juga pernah melakukan itu, bagi-bagi masker gratis. Tetapi bagi-bagi masker itu bukan masker pribadi Mbah Gemblung. Mbah Gemblung diberi masker cukup banyak dari pihak Polsek, dan yang Mbah Gemblung terima itu saya bagikan lagi pada masyarakat. Ketika itu Mbah Gemblung ketemu pegues, ya Mbah Gemblung bagikan masker itu. Di pasar juga bagi masker. Masker itu ya pernah Mbah Gemblung beli sendiri waktu itu, karena Mbah Gemblung ini pengen warga masyarakat itu sehat, tidak terpapar virus corona. Jadi sampai sekarang ini dan waktu ke depan, hemat Mbah Gemblung, memakai masker itu masih sangat penting. Ya harus waspada, bukan? Kalau kita keluar rumah
ke jalan, sepedaan, naik motor, atau pergi kemana saja itu ya wajib pakai masker. Itu untuk kebaikan bersama. Ya, Mbah Gemblung punya kesadaran begitu, tetap memakai masker kemana saja. Mosok sampean yang waras, pinter, keluar rumah nggak pakai masker, nggak cuci tangan, kan kalah sama Mbah Gemblung. Mbah Gemblung yang juga tidak pinter saja melakukan, maaf, bukan rio, bukan pamer, melakukan prokes, cuci tangan dengan sabun. Sabun itu kan bersifat basa, membunuh kuman. Kuman atau virus itu tidak tahan pada zat basa, pada kandungan dalam sabun. Nah, jadi sebaiknya tetap jalani prokes 5M. Ya, prokes begitu harus dilakukan di mana saja. Itu saja delemingan Sabtu pagi ini untuk semua viewer yang tetap setia mengikuti Poros Borobudur channel. Salam dari Mbah Gemblung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.